Oke, balik lagi sama saya Grandong TV. Nah, sekarang kita berada di sekolahan yang sudah terbengkalai karena erupsi Gunung Semeru, tapi berada di kaki Gunung Semerunya, tetap di lokasi yang nggak jauh. Dan kita coba untuk ilustrasi ada sosok apa aja yang ada di sini oleh warga yang ada di sini. Termasuknya cukup keren sih kalau bagian gitu. Soalnya nggak semuanya orang bisa begitu. Apalagi orang yang dimasukin sosok seperti itu raganya harus kuat. Kalau nggak kuat, ya wawahu alam. Oke. Nanti kita spillkan ya. Ya. Ini berada di rute jalannya. Kalian bisa lihat kosong banget di sini. Dan ini adalah lokasinya. Lokasi yang benar-benar sekolahnya sudah ditinggalkan. Otomatis ya banyak sekali yang sosok-sosok tak kasat mata ya. Dan masih sama mas-mas warganya di sini. Amit nih mas. Amit. Amit pak. Amit kan sewu. Namen, ini adalah sekolahnya. Bisa dilihat seperti ini kondisinya. Banyak sekali ilalang-ilalang. Pohon-pohon yang gede-gede banget di sini. Wow. Bangunan yang dampaknya dari Gunung Semeru ya, lahar panas. Jadi kawasan ini kena dampak dari lahar panas Gunung Semeru. Jadi memang benar-benar ditinggalkan seperti ini men kondisinya. Dan ini sekarang kita masuk sesi untuk tanya jawab sosok yang ada di sini. Apa mungkin kita ke sana pak, ke sumur ini? Tapi sudah sumur? Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa ya. Dina boy. Kaget. Ya, coba kita mediasi dari sini aja. Dari sini aja terus. Nggih. Takutnya ular di sana. Iya. Anu, Dupo. Cakiman. Tupo. Dupo? Oh iya. Ton. Oke, siap-siap pengambilan dupa ya. Tadi aku penasaran dengan lorong-lorong sini. Lorongnya dalam banget di sini. Kayaknya ini banyak deh sekolahnya. Budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Coba kita masuk ruangannya. Wow, amazing. Merinding aku di sini. Cukup disayangkan men, sekolah secantik ini jadi terbengkalai karena dampak erupsi Gunung Semeru ya. Ini ada foto Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Oke, sekarang udah dinyalain dupanya. Bukan korin. Ya, korin gitu. Korin. Enggak, bukan kalau kuntilanak itu sebenarnya jin gitu. Iya. Enggak kan ada korin yang menyerupai kuntilanak juga ada toh Pak. Tapi dikiranya bukan kuntilanak, ternyata korin. Biasanya sih. Iya. Kan wani Dewi. Kendi. Ora wani wes. Ya nomor sakti.
beliau berdoa dulu, meminta izin untuk mengungkapkan di sini ada sesuatu apa. Anton, nggak kan? Kakek buka nang lagi kan? Mediator langsung. Salam Anton. Sorry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo sampean? Sing abang iku. Sampean ngelarani nang menungso. Ora. Nek ngeden-ngedeni. Akeh berarti bangsa nang kene. Iya. Bangsamu akeh nang kene. Akeh. Bawa rambutnya. Sik, nak sekolahan kene ana anune enggak? Ana korbane enggak? Urusanmu takon-takon. Ya pengen weruh. Maksudku Hah? Maksudku korban teko bangsaku. Teko menungso. Ana. Piro akeh ta? Sampeyan manggon nang sumur iku berarti. Sering ngeden-ngedeni wong lah sampeyan. Wis kadek guyu. Sik. Apa takon? Iki embongan ngulon. Nang kulon iku perbatasane makhluk gaib teko kene karo Gunung Semeru apa bener iki? Memang bener. Ya, itu bahaya. Bahaya ini.
Genderuwo nek ono kene. Oh, Metu wis celun genderuwo ne. Gak seru nek kuntilanak. Melak Mas. Hah? Melak Mas. Iya. Sopo iku? Sering kok rusuh. sering kok sering kok dendene iku. Iki rusuh gak iki? Cano, kate topat. Aja meneng kene. Tak kae nang nggonku. Oh, nang nggonku kono. Apa? Nang kene. Pengen oke kene gak ono kancane nang kono akeh kancane. Melawamu mek kate dadekno budak. Ya ora. Kene. Nang kono kan enak. Melu wirid, mlebu Islam. Panas. Mlebu Islam. Tapi tak apa iki? Iku akeh pacar guys. Oh, Sopo sampean? Ono apa kon perlu mrene? Gondo. Gondoruwo. Aku ape takon. Sering ngeden-ngedeni menungso gak? Ora, Tenane. gaweane iku. Sing sik tas iku. Tuh, berarti Kunti iku mau bojomu lah. Pacarmu lah. Jadi gowo. Ora sapa iki ngate nggo wong tajak gak gelem kok. Melok iki ya? Iya. Kira gelem kan. Bojomu lho tajak melok iki. Oh, ngawur. Lut. genderuwonya cemburu guys. Iku lho seneng nang bojomu, iku lho sing kupluan ireng. Iki. Seneng nang bojomu iku. Wah, bu dijak perang. Berarti nang kene gak ono anu, gak ono sing iso dikuak. Waktu kejadian erupsi. Nang kene akeh wong. Bangsamu akeh sing mlayu apa gak? Gak. Sing mlayu mek anu, bangsa menungso. Iku kabeh wis salah dhewe. Apa menungsane? Ora bener. Kurang. Bisa dunya katene dideweni. Wah, iku diece iku. Bojomu ape digawa jarene. Bojomu ate digawa jarene. Padha guyune. Iku diece iku. Wis dipagri metuwek. Melo aku ae ayo ngalor. Ora kiri. Bojoku ora oleh tecek aku sing
Pamela aku seranae. Gadis. Boleh nanya nggak Gus? Hah? Boleh nanya. Oh iya silakan. Nanya. Sosok genderuwo itu bisa menyerupai manusia nggak sih? Iya bisa. 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 Apa tak wujud nawakmu ki nang bojomu. Ojo. Cok. Dikeloni lan. Mesakne iki ado-ado. Awakmu teko rono wujud iki. Kenan kon lah. Bisa ngeloni menungso. Nek ngeloni manusia iku ono nikmatnya tersendiri apa enggak sih? Oh, mari ngakoni. Kenapa kok nggak ngelakoni ambek sebangsa sesama? Kenapa menungso? Mbok. Tak Gus tak Gus. Biasa mual lah ngono itu. Hah? Biasa mual. Takon nggih, Gus. Iya. Takon. Heeh. Erupsi Semeru waktu itu ono pengaruhnya mboten kali kehidupan nang menungso. Enggak nang menungso Nang maksudnya. menungso. Kenapa kok bisa disalahkan manusia itu sendiri? Yo iku gara-gara menungsone Sroko. Rego Dunya. Masuk sikak ngerti ya iku diarani Sroko iku ya Sroko apa? Doan. Kekiran. Kekira aja jadi nih pesanan. apa? Kekira aja. Cerah apa? Ora. Melo aku senang wae ya. Gah. Bojomu jadi dipek karo Kusnan. Oh. Arep aku. Wis sakno iku jomblo iku, kate bojo. Ora payu. Golekno ae, golekno. Payu mari ngene. Ngopi tok iku. Cerah apa, Guys? Nek ngopi ku gangguan. Uyu ana kopine. Tak kalungi kan. Belum. Belum. Yo gawe. Gak usah ngamuk-ngamuk. Wes gak usah ngamuk. Rang le. Kok sik wani nang yo? Tes nyali, tes nyali. Orang warga. Takono nang. Takono. Kenapa? Ya mbok wae wis. Lagi nono akik ya? Timang kawan tok. Ora mek takon. Ora. Ora aku ndak seneng. Kon saya ngalih ana kan. Ya wis. Hah? Ana pocong ya kene. Aki tarik lagi. Joko nak pengen mau mencolot biasa. Hah?
Jong. Nyali. Oh, cicek. Hah? Cicek. Pak Janon jenengan iki, Jong. Cicek. Sing cecek. Lek gak cecek tak kei kodhok marine. Ayo. Dibun-bun kabeh. Sing cecek. Ngomong api-apian, kok usah goyang-goyang. Aman. Nggonmu nang ndi? Kita dengan pawangnya, Pak. Ganggu enggak? Nang menungso. Ganggu enggak nang menungso? Ngomong kok. Ganggu enggak nang menungso? Kadang yang ngetok, kadang enggak. Sekolahan Cirakoban ya. Guys, apa guys? Guys. Ada lainnya guys. Kalau benar ya guys. Wis mencolot to gak apa-apa wis. Oh iya Cok. Ono panggung kok. Ojo kaku-kaku lah. Mesakno rogone. Wis, metu Cong. Metu wis. Ya Allah. Pocong. Orang calon saya betul. Ya Allah. Bagusin urut. Hah? Bagusin urut, bagusin urut. Pinten? Kurang memuaskan jawabannya. Iya. Jadi karena ya memang kalau pocong, kuntilanak, genderuwo itu memang seperti itu. Jadi ya cuman guyon. Iya. Nggak akurat. Jadi untuk menguak informasi di sini kurang akurat. Ya mungkin gitu aja dulu. Mungkin lain waktu disambung lagi mungkin. Siap. Insya Allah. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan Pak terkait dengan momen-momen seperti ini, terus sama pengobatan-pengobatan yang jenengan tangani. Ya Teman-teman semua. sebenarnya intinya manusia itu jangan sampai kosong pikirannya, jangan sampai banyak mikir lah. Walaupun banyak mikir tapi jangan sampai sering ngelamun, itu bahaya, itu gampang sekali dimasukin makhluk-makhluk gaib seperti yang barusan. Iya, itu salah satunya ya Pak. Iya, salah Lainnya satunya. ada berapa ya? Ciri-ciri yang bisa dipengaruhi? Ya biasanya dari faktor darah biasanya. Darah ya. Darah biasanya cenderung darah yang AB biasanya. Kebanyakan yang golongan AB itu gampang sekali di ini. Karena menurut mereka darah golongan AB itu manis katanya. Manis. Jadi menurut dia manis dan mereka suka sekali dengan golongan darah itu. Kalau Ya, Jangan Gus Arifin. Gus Arifin. Gus Arifin. Kalau lain darah itu misalnya O gimana? Bisa nggak? Kalau O itu kurang. Kurang itu tapi masih bisa dong. Bisa. Cuman bisanya itu karena faktor kayak jenis-jenis kiriman. Oh, kiriman.
Kalau yang AB itu cenderung ini, mereka masuk sendiri karena mereka suka sama darahnya itu. Oh. Suka sama darahnya. Terus kalau yang golongan darah yang lain itu mereka masuknya karena ini ada faktor lain. Ada faktor disuruh lah. Disuruh ya. Iya, jadi makhluk gaib tersebut memang diperintah oleh seseorang. Oh, Ya ada mungkin sebangsa manusia. santet, sihir itu. Oh iya, itu iya, sebenarnya yang berhubungan dengan itu ya. Iya, ya ada kaitannya seperti itu. Ada nggak selain darah yang bisa dipengaruhi? Selain darah tadi juga ada apa tadi Pak? Yang apa tadi sebelumnya itu? Ini melamun, Ya melamun. terus pikiran kosong. Itu kalau bisa jangan sampai kosong lah. Jangan sampai kosong pikiran. Karena itu apa namanya? Gampang sekali kalau sudah pikiran kosong. Kalau kalau lain daripada itu, misalnya darah dan melamun ya, melamun. Kalau dari ciri-ciri lainnya misalnya manusia ya, dari manusianya pria atau wanita lebih cenderung ke Lebih cenderung ke wanita. Jadi dari 100% rata-rata yang selama ini saya tanganin 85% itu cewek. Yang paling gampang. yang paling gampang. Paling gampang dimasukin makhluk gaib seperti jin. Gampang Itu. sekali ya Pak. Iya, karena ya mungkin kalau cewek kan banyak sekali pikirannya yang dipikir. Mungkin cowok mikirnya 1, cewek bisa 10. Oh gitu ya. Ya, yang penting kita mendekatkan diri pada Allah, Iya, benar sekali. biar nggak sampai apa namanya dimasukin atau ditempatin oleh bangsa jin lah di tubuh kita. Karena kalau pikiran kita kosong, rentan sekali dengan apa namanya, dengan jin akan masuk ke tubuh kita. Oh, gini, ada pertanyaan nih, Gus. Iya. Nah, kalau semisal kita sendiri nih, kalau untuk ngadepin rasa ketakutan kita sendiri tuh kayak gimana? Dengan cara apa? Semisal belum masuk lokasinya udah kayak takutan. Udah ketakutan. Ya. Itu sebenarnya manusiawi. Karena manusia itu semua pasti punya rasa takut. Cara Cuman tergantung kita menyikapi. Ya, ngapain kita takut? Jadi jangan sampai kita takut selain kepada Allah. Jadi untuk istighfar atau gimana? Ya, perbanyak istighfar, Perbanyak sholawat. istighfar ya? Sholawat diperbanyak. Mudah-mudahan dengan istighfar dan sholawat kita dijauhkan dari gangguan-gangguan itu. Karena gangguan-gangguan gaib loh. Biasanya kalau jin sudah masuk ke tubuh manusia itu paling rentan dia itu besaran di mana? Pertama itu di sini. Di mana? Di apa namanya, di perut sebelah kiri. Perut sebelah kiri. Di perut sebelah kiri. Oke. Biasanya sih kalau di medis, itu biasanya pasti diagnosanya ini Asam lambung. asam lambung. Oh. Asam lambung. Padahal bukan. Mereka menggerogoti di situ untuk merusak sebenarnya. Merusak organ itu. Setelah rusak, akhirnya ini memang jadi apa namanya, penyakit medis. Bukan non medis lagi. Jadi medis. Jadi medis karena di lambung sudah luka. Gitu. Itu nanti terus akan menjalar ke apa namanya, ke organ-organ lainnya. Ke organ-organ lainnya. Iya. Tapi bisa bikin manusia jadi ini nggak sih, Gus? Apa sih? Gila gitu? Oh, Kalau enggak. udah masuk ke darah katanya. Kalau gila itu sih sebenarnya dari faktor pikiran sebenarnya. Bukan dari karena masuknya jin. Oh, gitu. Ada memang sebagian jin yang sudah masuk ke otaknya. Otaknya. Jadi dia mempengaruhi.
kayak dengar Bisikan-bisikan gitu. Oh ya ya. Itu ya memang bisa dikatakan sakit jiwa. Sakit jiwa ya. Iya. Ciri-ciri dari gangguan jin itu bisa dilihat dari gimana? Biasanya sih orang gangguan jin itu sering was-was. Nggak ada apa, tiba-tiba ketakutan, cemas, itu. Terus dengar apa namanya suara adzan, suara ayat apa namanya, dengar orang ngaji itu gelisah. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang paling sering seperti itu. Yang paling sering. Yang paling sering seperti itu. Hiburan guys, hiburan. Jadi sebenarnya untuk membedakan penyakit medis dan non medis itu mudah sekali sebenarnya. Contohnya? Ya kalau non medis biasanya kalau dengar ayat-ayat ruqyah pasti di tubuhnya si apa namanya si pasien itu akan bereaksi ya, seperti mual, terus ketakutan, terus kesurupan. Jadi seperti itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi otomatis kayak bergerak sendiri gitu. Iya, jadi tangan terus kaki itu kayak di tubuh kita itu kayak ada yang menggerakkan. Itu ciri-cirinya seperti itu. Mungkin itu aja dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Gus Arifin. Sama-sama. Semua informasi dan mediumisasi dan yang lain sebagainya, mungkin mudah-mudahan teman-teman yang melihat atau menonton video ini bisa, kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang non medis, bisa langsung ke Gus Sinten, Gus Arifin. Bisa dihubungin ke apa namanya, ke nomor WhatsApp berapa Pak? Nomor YouTube apa namanya, ke YouTube-nya aja nanti. Oh ke YouTube. gitu Ada ya. YouTube-nya. Enggak ke YouTube anu. Oh Oh gitu ya. Oke. Enggak apa-apa, siapa tahu ada yang langsung WA-nya dicatat Iya, gitu, Gus. disebutkan aja nomor WA. Saya nggak hafal. Nggak hafal ya. Nggak Oke, hafal. oke. Siap-siap. Nggak Oke. hafal. Atau mungkin nanti dicantumkan di apa namanya, di kolom deskripsi aja. Oke, siap. Terima kasih Gus Arifin. Oke. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video Amit. Oke, jadi sekian untuk informasi di lokasi ini. Mediumisasi seperti yang tadi tuh ternyata cukup banyak banget penghuni yang ada di sini, dan mudah-mudahan sekolah ini cepat aktif dan kampung ini juga ini kembali lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada erupsi lagi lah. Soalnya cukup sayang banget bangunan di sini masih bisa digunakan, akhirnya jadi kayak terbengkalai kayak gini nih. Oke, saya dari Grandong TV. Jangan lupa subscribe dan like-nya jika ya. Saya ya. Bye bye.